Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taher. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Ibu Linda mengenai fiber optik atau serat optik. Jadi, apa itu serat optik atau fiber optik? Adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, yang lebih kecil dari selai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Selanjutnya itu ada beberapa kelebihan yang dimiliki dari fiber optik. Di antaranya itu yang pertama, merupakan kecepatan tinggi, di mana fiber optik sendiri mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi, memungkinkan akses cepat dan efisien terhadap informasi. Yang kedua itu kapasitas transmisi yang besar, memiliki kapasitas transmisi yang besar sehingga dapat mendukung jumlah data yang besar secara bersamaan. Jadinya apabila kita menggunakan fiber optik itu kita akan dapat mentransmisikan sebuah data yang besar, dikarenakan fiber optik mendukung untuk hal tersebut dapat terjadi. Yang ketiga itu merupakan ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. Dan yang keempat itu jarak jauh tanpa penguatan sinyal, tergantung dari seberapa panjang kabel tersebut. Yang kelima itu ringan dan juga tipis. Seperti yang saya jelaskan di awal, kabel fiber optik ini sendiri itu sangat tipis sekali dan lebih ringan dan tipis dibandingkan dengan kabel tembaga. Lalu yang keenam itu keamanan data. Sinyal cahaya yang pada serat fiber optik itu sulit untuk diinterpersepsi dan memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi terhadap potensi penyadapan. Lalu selain kelebihan yang dimiliki dari fiber optik, ada beberapa kekurangannya. Di antaranya yaitu yang pertama, biaya awal yang tinggi, di mana biaya instalasi dan peralatan untuk kabel serat optik dapat lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga. Meskipun biaya ini telah menurun seiring waktu. Yang kedua itu kerapuhan. Serat optik dapat patah atau rusak dengan mudah jika tidak ditangani dengan hati-hati. Hal ini dapat memerlukan keahlian khusus selama instalasi dan perawatan. Dari praktek yang setelah saya jalankan, serat optik atau fiber optik ini sendiri sangat mudah sekali untuk yang namanya patah atau pecah pada saat pembuatan atau penginstalan, pada saat kita ingin membuat atau merakit kabelnya. Yang ketiga itu peralatan yang khusus untuk diperlukan dalam perakitannya. Yang keempat itu keterbatasan jarak. Meskipun dapat mentransmisikan data dalam jarak yang jauh, serat optik memiliki keterbatasan jarak sebelum memerlukan penguatan sinyal. Lalu yang kelima itu kompatibilitas dengan infrastruktur lama. Dan yang keenam itu kesulitan pemeliharaan, di mana memerlukan pemeliharaan khusus dan keahlian teknis untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah jika terjadi. Dan setelah kelebihan dan juga kekurangan, ada beberapa contoh kegunaan dari kabel fiber optik sendiri. Yang pertama itu telekomunikasi, di mana mengirimkan data dengan jarak jauh dengan kecepatan tinggi melalui serat optik. Yang kedua itu internet sebagai media transmisi utama untuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Yang ketiga itu banyak dijumpai, di mana fiber optik ini itu untuk jaringan lokal atau LAN yang dapat digunakan dalam lingkup kantor atau rumah untuk menyediakan koneksi cepat antar perangkat. Selanjutnya yaitu kegunaan dalam industri medis, di mana peralatan endoskopi dan juga imaging media untuk mentransmisikan gambar dan data secara cepat. Dan yang kelima itu penyiaran dan kabel TV, di mana mengirimkan sinyal video dan audio berkualitas tinggi menggunakan fiber optik. Lalu yang keenam itu merupakan sensor dan kontrol industri, di mana menggunakan serat optik sebagai sensor untuk mendeteksi perubahan pada lingkungan industri atau sebagai bagian dari sistem kontrol industri. Yang ketujuh itu sistem penerangan, di mana dalam pencahayaan serat optik yang fleksibilitas dan efisien energi. Dan yang terakhir itu sensor tekanan dan juga suhu dalam lingkungan yang memerlukan pengukuran presisi. Penerapan serat optik memberikan keuntungan yang seperti kecepatan transmisi tinggi, ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik, dan kemampuan mentransmisikan data dalam jarak yang panjang tanpa degradasi sinyal. Dan ini merupakan contoh kabelnya.
Bisa dilihat contoh kabel fiber optik. Nah, itu tadi merupakan presentasi saya mengenai apa itu kabel fiber optik, kekurangan, kelebihan, serta penggunaannya. Salah hilaf mohon maaf, itu tadi merupakan presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.